Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 24 September 2025. Bersama saya Pendeta Aritus Arianto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema yaitu Fides Activa. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu kami rasakan. Sehingga pada saat ini kami Engkau perkenankan untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, mampukanlah kami, biarlah Roh-Mu yang kudus yang boleh hadir atas kami dan memberikan terang-Mu bagi kami. Supaya kami dapat memahami, bahkan kami mewujudkan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 45 sampai dengan 47. Lukas 20 ayat 45 sampai dengan 47 yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Fides Activa atau yang kita kenal dengan istilah beriman dalam perbuatan. Konsep ini sebenarnya menjadi sebuah perlawanan atau dalam tanda kutip sebuah kritik terhadap iman dalam ritus atau ritual atau iman dalam seremonial. Apa itu iman dalam seremonial? Ya, iman dalam seremonial biasanya iman-iman ditunjukkan dalam sebuah ritus atau seremoni-seremoni, dalam ibadah, melalui doa, ataupun juga melalui pengajaran, melalui kemudian kalau di kita ya ada PA, ada persekutuan doa, ada kemudian nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Itu adalah iman dalam ritual, ritus atau juga seremoni. Nah, tetapi kemudian banyak orang akhirnya terperangkap dalam kehidupan yang hanya ritual. Imannya diwujudkan dalam ritual. Bahkan pada akhirnya ada orang-orang yang oleh karena merasa bahwa dirinya itu beriman, oleh karena ritual-ritual yang dilakukan itu, sehingga cenderung untuk melakukan yang namanya pelecehan spiritual atau kemudian penghakiman atas spiritual orang lain, kehidupan spiritual orang lain dengan berdasarkan pada kehidupan spiritual yang dilakukan atau dihidupinya. Sehingga iman itu hanya mandek, hanya berhenti pada seremoni, ritual tanpa masuk dalam perbuatan. Nah, Fides Activa adalah sebuah kritik terhadap itu. Dan mau mengatakan bahwa iman itu nggak cukup kalau berhenti pada hati kita. Iman nggak cukup berhenti pada pikiran kita. Juga iman tidak cukup berhenti pada ritual yang kita lakukan. Tetapi iman harus dinyatakan di dalam sebuah perbuatan yang nyata. Itu adalah Fides Activa. Hal ini tergambar di dalam teks yang kita baca pada saat ini atau yang kita renungkan pada saat ini. Karena dikatakan Yesus mengajarkan bahwa hati-hatilah kepada ahli-ahli Taurat. Yang kita tahu bahwa ahli Taurat itu orang yang hidupnya itu penuh dengan ritual, hidupnya penuh dengan ritus, hidupnya penuh dengan seremonial. Bahkan dikatakan suka mencari penghormatan, suka kemudian berdoa dengan yang panjang, atau kemudian menunjukkan tindakan-tindakan yang dikatakan oleh banyak orang itu sebagai sebuah tindakan iman. Tetapi Yesus justru mengatakan hati-hati dengan itu. Karena pada saat yang sama ketika dia melakukan iman yang secara ritual atau seremonial itu dilakukan,
Tetapi pada saat yang sama dikatakan bahwa mereka menelan rumah-rumah janda. Rumah-rumah artinya sebagai properti atau kepunyaan orang-orang miskin, janda-janda yang itu kemudian menjadi ambil keuntungan oleh para ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini beriman secara seremoni, tetapi mereka tidak beriman secara tindakan. Dan saat ini Yesus mengingatkan kita juga untuk kita jangan sampai kita terjatuh pada iman yang seremonial atau iman yang ritual, tetapi kita harus kemudian masuk di dalam iman yang kita nyatakan dalam perbuatan kita. Perbuatan sehari-hari banyak bentuknya. Perbuatan-perbuatan yang nyata banyak bentuknya. Kalau orang yang hanya beriman secara seremoni, ya dia hanya akan berdoa kepada Tuhan, tetapi kemudian setelah selesai berdoa, dia akan mengucilkan yang lain. Orang yang beriman secara ritual, dia akan beribadah, tapi setelah beribadah, dia akan mencibir yang lain. Ia tidak menghidupi fides activa. Dan saat ini kita diajak, mari kita wujudkan iman kita dalam perbuatan kita. Menjadi iman yang hidup, bukan iman yang berhenti pada pikiran, mulut, ataupun juga hati kita. Tetapi juga pada action kita, pada tindakan melalui orang-orang di sekitar kita. Membuka telinga pada jeritan orang-orang, membuka mata pada kesusahan orang lain, dan melakukan sesuatu untuk dapat membantu ataupun berbuat nyata, mewujudkan iman atau apa yang kita imani. Fides activa. Tuhan memberkati. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, ketika cara kami beriman tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika iman kami hanya kami batasi dalam pikiran kami, hanya kami batasi untuk diri kami sendiri, bahkan juga hanya kami tumbuhkan dalam hati kami, tetapi kami tidak mewujudkannya dalam kehidupan kami dan perbuatan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa beriman kepadamu melalui perbuatan kami, untuk memperlengkapi apa yang sudah kami bangun dalam seremonial kami. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami, mampukan kami untuk bisa mewujudkan iman kami kepadamu dalam keseharian kami. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan saudara-saudara kami di dalam pergumulan kesehatan mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Doribu, Ibu Sardi Buti Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistianto Piaki, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Anak Di Azriel Samudra, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Aneta Nasib, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, Anak Nasya Ana Putri, dan juga saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka dalam perjuangan mereka, dalam setiap upaya untuk mendapatkan pengobatan, mendapatkan kepulihan dan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan, cinta-Mu dan berkat-Mu hadir di dalam setiap upaya yang mereka lakukan. Kami serahkan sepenuhnya saudara-saudara kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain. Kami yang bergumul tentang pekerjaan, tentang sekolah, tentang pasangan hidup, dan juga tentang pergumulan-pergumulan rupa-rupa yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir menolong kami. Karena kami tahu di dalam keberserahan kami, kuasa-Mu akan bekerja dan berkat-Mu akan mengiringi langkah kami. Kami serahkan ya Tuhan, doa kami ini yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.